Tambang Grasberg adalah tambang yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, dan dimiliki serta dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Penemuan tambang Grasberg berawal dari catatan yang ditulis oleh geologis Belanda Jan-Jacques Dozy yang mengunjungi Indonesia pada tahun 1936 dalam rangka menskala glaser pegunungan Jayawijaya di Provinsi Irian Jaya, Papua Barat. Biaya untuk membangun pertambangan di atas gunung ini pun diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar. Pada tahun 2006, tambang ini menghasilkan 610.800 ton tembaga, 58.474.392 gram emas, dan 174.458.971 gram perak. Hal inilah yang menjadikan tambang Grasberg sebagai tambang emas terbesar di dunia. Cerita tentang emas di Papua bermula pada tahun 1623 saat seorang petualang asal Belanda bernama Jan Cartensen atau Jan Cartens mendapat tugas dari The Dutch East India Company untuk memimpin ekspedisi di wilayah pesisir utara New Guinea. Eksplorasi tersebut untuk membuktikan penemuan daratan atas laporan seorang pelaut bernama Willem Jansen pada tahun 1606. Dalam ekspedisi tersebut, Jan bertemu dengan penduduk asli hingga sampai di puncak Jaya yang sekarang disebut Cartens Pyramid atau Piramida Cartens. Sayangnya, laporan yang dia buat diabaikan kebanyakan orang Eropa yang menganggap bahwa mustahil ada wilayah bersalju di Khatulistiwa yang panas sepanjang tahun. Namun, pada tahun 1936, geolog muda kebangsaan Belanda yang bernama Jan-Jacques Dozy bersama rombongan kecil mengembara ke Papua atas prakarsa dan biaya sendiri. Tujuan utama Dozy adalah membuktikan kebenaran laporan Jan Cartensen. Dozy penasaran dengan temuan Cartens mengenai puncak gunung yang tertutup salju di Papua. Ketika sedang menjelajah Cartens ini, Dozy terpukau melihat pegunungan tanpa pepohonan atau tundra yang kemudian dia namakan Grasberg, yang artinya gunung rumput. Tak jauh dari gunung rumput, Dozy juga membuat sketsa batuan hitam kokoh di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter. Batuan hitam itu kemudian dia namakan Erzberg, yang berarti gunung biji. Dalam penjelajahannya, Dozy juga mengambil batuan yang kemudian dikirim ke laboratorium. Hasil analisis serta penjelasan batuan diterbitkan dalam jurnal Geologi Leiden pada tahun 1939. Namun, adanya peristiwa Perang Dunia Kedua menyebabkan laporan tersebut tidak diperhatikan karena banyak negara tertuju pada perang. Laporan ini muncul kembali pada tahun 1959 ketika insinyur pertambangan Jan van Grusen melakukan studi kepustakaan dan menemukan laporan Dozy. Grusen lantas mengajukan konsesi ke pemerintah Belanda. Karena tidak memiliki dana yang cukup untuk eksplorasi, Grusen pun menghubungi kawannya yang seorang insinyur pertambangan asal Amerika Serikat, Forbes Wilson, yang kelak menjadi pimpinan eksplorasi di Freeport Sulphur, yang menjadi nama awal Freeport McMoran. Forbes Wilson yang bekerja untuk perusahaan pertambangan Freeport membaca laporan tersebut. Wilson lantas menindaklanjutinya dengan berangkat ke Papua. Ia tiba pada tahun 1960 dan terpukau oleh gundukan harta karun pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Wilson kemudian membawa sejumlah batu dari Erzberg untuk diteliti di Amerika Serikat. Dari contoh-contoh yang dibawa Wilson,
para analis Freeport memperhitungkan bahwa penambangan gunung itu akan sangat menguntungkan. Analisa laboratorium dari hasil yang dibawa Wilson menyatakan untuk setiap kedalaman 100 meter diperkirakan terdapat 14 juta ton biji. Untuk menambang dan mengolah mineral di Erzberg ini diperlukan dana ratusan juta dolar Amerika Serikat. Wilson pun mendesak Dewan Direktur Freeport untuk segera menambang endapan biji yang terkandung dalam gunung itu. Namun, kendala dihadapi oleh Freeport ketika Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, sedang memasang sikap anti terhadap kaum kapitalis barat. Belum lagi soal perebutan wilayah di Kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Sampai akhirnya, kekuatan politik Soekarno dilucuti sehubungan dengan adanya peristiwa berdarah Gerakan 30 September. Kekuasaan Soekarno secara berangsur pindah ke tangan Jenderal Soeharto, Jenderal Angkatan Darat yang menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang disahkan pada 10 Januari 1967. Awal tahun 1967, Soekarno sebenarnya masih menjadi presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Salah satu langkah Presiden Soeharto adalah memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya itu ditandatangani pada 7 April 1967, hanya sekitar 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Dalam Politics of Power, Freeport in Suharto's Indonesia, tahun 2003, Dennis Slade menyatakan bahwa Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi dan politik utama di Indonesia. Meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia sejak tahun 1967, Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973. Penambangan Erzberg dimulai Freeport pada bulan Maret, dan pada Desember 1973, pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena pada pertengahan 1980-an, sebagian besar cadangan dari area tambang Erzberg dan sekitarnya sudah habis. Hingga pada tahun 1988, ditemukan tambang tembaga dan emas Grasberg yang terletak hanya 3 km dari tambang Erzberg. Penemuan ini memicu Freeport untuk memperpanjang kontraknya selama 30 tahun ke depan dan memicu terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Bukan tanpa alasan, Grasberg disebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Tambang Grasberg berada di ketinggian 14.000 kaki atau sekitar 4.267 meter di dataran tinggi Pegunungan Sudirman.
Kepemilikan tambang ini merupakan joint venture antara Freeport-McMoRan dengan perusahaan tambang raksasa Rio Tinto. Freeport memiliki 60% saham tambang dan sisanya adalah milik Rio Tinto. Tambang Grasberg memiliki cadangan emas yang sangat melimpah. Pada tahun pertama produksinya saja, tambang ini dapat memproduksi 196.000 ons emas. Hasil yang sangat melimpah untuk ukuran tambang yang baru beroperasi selama 1 tahun. Jumlah ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Seakan kandungan emas di tambang Grasberg tidak pernah ada habisnya. Penambangan terbuka di Grasberg sebenarnya berakhir pada tahun 2019. Namun, Freeport masih melanjutkan penambangan bawah tanahnya. Hal ini memperpanjang kisah produksi emas dan tembaga terbesar di dunia, sekaligus hikayat eksploitasi tanpa ujung di bumi Papua. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan, dengan ditutupnya tambang terbuka Grasberg pada tahun 2019, maka otomatis produksi Freeport di Papua akan menurun hingga tahun 2020. Penurunan produksi tersebut disebabkan adanya transisi dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Produksi baru diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2022. Produksi emas, perak, dan tembaga Freeport akan mengandalkan tambang bawah tanah yang lokasinya di bawah Grasberg. Tony Wenas juga mengatakan, saat ini kapasitas tambang bawah tanah telah mencapai 90%. Pengembangan tambang bawah tanah ini juga sudah dilakukan sejak belasan tahun lalu, tepatnya pada tahun 2004, karena memang ditujukan untuk mengantisipasi semakin menurunnya cadangan yang berada di tambang terbuka. Ia menegaskan bahwa masa depan Grasberg masih cerah, karena masih memiliki cadangan mineral yang sangat besar dan sangat melimpah. Bahkan menurutnya, cadangan alam tersebut belum tentu akan habis hingga kontrak izin penambangan PT Freeport Indonesia berakhir. Tony Wenas pun memprediksi terdapat 2 miliar ton sumber daya, dan bila dilakukan eksplorasi lanjutan, kemungkinan sedikitnya akan ada 1 miliar ton cadangan sumber daya yang dapat ditambang hingga 15 tahun ke depan. Izin tambang PT Freeport Indonesia pun sebenarnya berakhir pada tahun 2041 mendatang. Hal ini dikarenakan Presiden Soeharto pada tahun 1991 mengizinkan Freeport terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun ke depan, atau hingga tahun 2021 yang lalu, dengan hak perpanjangan sampai 2 kali 10 tahun, atau dengan kata lain, yaitu pada tahun 2041. Hal ini tercantum dalam kontrak karya pasal 31 ayat 2. Hal inilah yang membuat pemerintah Indonesia saat ini akhirnya memberi perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia, namun dengan perubahan, yaitu dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, dengan PT Inalum di bawah BUMN mengakuisisi saham Freeport sebesar 51%, setelah sebelumnya hanya berupa izin kontrak karya. Fakta adanya salju di bawah Khatulistiwa tidak hanya membuat dunia tercengang, melainkan tak jauh dari gunung bersalju di Nusantara itu juga terdapat harta karun yang menyilaukan dunia. Ertsberg dan Grasberg adalah bukti tentang begitu melimpahnya kekayaan alam Indonesia. Kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain di dunia.